أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lalu apa faedahnya Anda mengamalkan itu kalau Anda itu menganggap bahwasanya itu bukan dari agama, bukan dari amalan? Kenapa menyibukkan diri dengannya? Paham perkataan beliau? Ayat ini menunjukkan Islam sempurna. Tidak perlu ada tambahan, inovasi, renovasi, tidak perlu ada pengurangan, perbaikan, tidak perlu karena dia sempurna. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu sebab yang menyebabkan tersebarnya perbuatan bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin adalah keyakinan kebanyakan orang bahwa bid'ah ada yang boleh, ada yang diterima, yang akhirnya mereka menamakan dengan al-bid'atul hasanah, bid'ah hasanah. Setiap kali Anda mendiskusikan kepada seseorang pelaku bid'ah, maka niscaya dia akan menjawab ini bid'ah hasanah. Ini penyebab kenapa perbuatan bid'ah semakin hari semakin tersebar di tengah kaum muslimin. Maka oleh sebab itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengupas apakah benar secara dalil syar'i bahwa bid'ah tersebut dibagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah madmumah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penyebutan dalil-dalil bahwa bid'ah seluruhnya buruk. Tidak ada satu bid'ah pun yang baik. Seluruh bid'ah buruk. Tidak ada satu bid'ah pun yang baik atau hasanah. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Ayat ini menunjukkan Islam sempurna. Tidak perlu ada tambahan, inovasi, renovasi, tidak perlu ada pengurangan, perbaikan, tidak perlu karena dia sempurna. Dan itu yang dipahami oleh ulama-ulama sebelum kita, para imam, di antaranya Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Imam Malik ibn Anas, dan ingat, saya sering mengulang, Imam Malik bin Anas bukan anak dari Anas bin Malik. Ini keliru. Imam Malik bin Anas, beliau lahir di wafatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah. Bagaimana kok bisa jadi anak? Beliau lahir 93 Hijriyah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau wafat 93 Hijriyah. Maka ini tidak benar dan keliru kalau seandainya dia mengatakan Malik bin Anas adalah anak dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi yang muda belia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Umur beliau sekitar 20-an. Dan beliau termasuk minal mukthirina fi riwayatil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Anas adalah imam daril hijrah. Imamnya kota Madinah. Beliau berkata, mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Lianna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan.
Artinya, barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati kerisalahan dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hari ini kusempurnakan agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama." Kemudian beliau mengatakan, ini perkataan indah, maka apa saja yang pada hari tersebut di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai dinan, amalan. Kata din, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu bisa amalan, bisa al-jaza. Amalan seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Makna din yang lain yaitu al-jaza alal amal, yaitu pahala atas amalan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, hari atau raja di hari pembalasan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan, maka apa saja yang pada hari itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai agama, sebagai amalan, maka pada hari ini tidak akan bisa menjadi agama, tidak bisa menjadi amalan. Itu kaidahnya. Dan ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Dan ini bantahan yang sering mengatakan, ayo pintar mana, Anda atau Imam Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i memahami seperti ini, maka kita katakan pintar mana Anda dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Itu tadi perkataan disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Lihat perkataan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillatil Ijtihad wat Taqlid. Fa idza kana Allah qad akmala dinah, jika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya, qabla an yaqbidha nabiyyah, sebelum Allah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, fama hadzal ra'yu alladhi ahdathahu ahluh ba'da an akmala Allah dinah. Maka pendapat apa ini yang dibuat-buat oleh orang-orang yang mana Allah telah menyempurnakan agamanya? Ini tidak manfaat pendapat seperti ini. Tidak manfaat pendapat yang mengatakan adanya bid'ah, karena Allah telah menyempurnakan agamanya. In kana minad din fi i'tiqadihim fahuwa lam yukmil indahum illa bi ra'yihim. Kalau seandainya mengatakan ada bid'ah hasanah, kalau seandainya di dalam keyakinan mereka itu adalah bagian dari agama, maka berarti Allah belum menyempurnakan agama menurut mereka. Padahal Allah telah menyempurnakan. Sebagaimana firman Allah, wa hadza fihi raddun lil Qur'an. Dan pendapat seperti ini membantah apa yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini bahayanya. Bahayanya yang mengatakan bid'ah hasanah, dan ini bukan pendapat Wahabi ini. Tetapi ini adalah pendapat para ulama. Lihat, kemudian beliau mengatakan, wa illam yakun minad din. Kalau seandainya Anda meyakini bahwa itu bukan dari agama, fa ayyu faidah fi ishtighal bima laysa minad din? Lalu apa faedahnya Anda mengamalkan itu kalau Anda itu menganggap bahwasanya itu bukan dari agama, bukan dari amalan? Kenapa menyibukkan diri dengannya? Paham perkataan beliau? Kalau seandainya Anda menuduh ada bid'ah hasanah, maka hati-hati. Ini bisa menyebabkan menolak Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan agama sudah apa? Sempurna.
Kalau Anda menganggap itu bukan dari agama, lalu kenapa menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan dari agama? Membela-bela bukan sesuatu yang dari agama? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadhi hujjatun qahirah." Ini adalah alasan hukum yang sangat kuat. Wa dalilun azim, dan ayat tadi Al-Maidah ayat 3, dalil yang sangat agung. La yumkinu sahibur ra'i an yadfa'a bidafi'in abada. Tidak akan pernah mungkin orang yang mengedepankan akalnya untuk melawan ayat itu selamanya. Faj'al hadhil ayah asy-syarifah awwala ma tasuka bihi wujuha ahli ar-ra'i wa targhamu bihi anafuhum wa tadhhatu bihi hujajahum. Artinya, maka kata beliau, ini nasihat nih ya, kalau seandainya kita bingung-bingung apakah ini bagaimana menjawab orang-orang yang mengerjakan bidah hasanah, jadikan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat yang paling pertama yang kamu dengannya tasukku bihi wujuha ahli ra'i, yang kamu dengannya dalam tanda kutip menggampar wajah orang-orang yang mengedepankan akalnya, pendapatnya, dan menyungkurkan hidung mereka, dan membantahkan segala macam hujah, alasan-alasan hukum mereka. Ayatnya tadi surah Al-Maidah ayat 3. Itu perkataan, itu dalil yang pertama tentang bahwa seluruh bid'ah buruk, tercela, tidak ada satupun darinya yang terpuji, yang hasan.